Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May. Hello Technolovers, dunia tengah berdiri di ambang kekuatan besar. Di balik kabut konflik dan suara ledakan roket yang terus menggema di langit Timur Tengah, muncul ancaman yang jauh lebih mengerikan. Sebuah peringatan akan kehancuran total yang bisa melampaui batas-batas negara bahkan peradaban. Sejak perang besar kembali meletus di Gaza, ribuan nyawa telah melayang, termasuk perempuan dan anak-anak. Rumah-rumah hancur, masjid dan gereja rata dengan tanah, dan dunia menyaksikan dengan ngeri bagaimana krisis kemanusiaan memburuk setiap harinya. Israel menggempur jalur Gaza tanpa ampun, sementara kelompok-kelompok perlawanan dari Lebanon Selatan dan Yaman ikut melancarkan serangan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Ketegangan pun menjalar ke seluruh kawasan. Namun, satu hal yang selama ini hanya dibisikkan dalam ruang-ruang tertutup kini terdengar nyaring di ruang publik. Senjata nuklir bukan lagi sekedar retorika kosong, tapi disampaikan dalam nada serius, dengan konsekuensi yang bisa menghancurkan jutaan jiwa dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan ini, perhatian dunia mendadak terarah ke sebuah pernyataan mengejutkan yang datang dari kawasan Asia Selatan. Pakistan, sebuah negara dengan kekuatan nuklir yang tak pernah bisa diremehkan, mengancam akan melakukan serangan nuklir ke Israel. Ancaman itu bukan datang dari tokoh sembarangan, melainkan dari seorang jenderal senior Iran, Mohsen Razai, yang mengklaim bahwa Pakistan telah memberikan jaminan kepada Teheran jika Israel berani menggunakan senjata nuklir terhadap Iran, maka Pakistan akan turun ikut membalas dengan kekuatan nuklirnya. Pernyataan ini membuat suhu politik internasional melonjak drastis. Ketegangan antara Iran dan Israel memang sudah mendidih dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi perang roket yang kini sedang berlangsung membuat kemungkinan ekskalasi menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Apalagi dalam serangan terbaru, beberapa jenderal tinggi Iran dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC turut menjadi korban. Apa yang tadinya hanya berupa ancaman dua arah, kini perlahan berkembang menjadi potensi perang regional yang melibatkan lebih banyak aktor negara. Dan di antara negara-negara itu, Pakistan muncul sebagai variabel tak terduga. Negara Muslim bersenjata nuklir yang memiliki hubungan strategis dengan Iran dan secara historis bersikap keras terhadap dominasi Israel di Timur Tengah. Tentu saja, pemerintah Pakistan buru-buru membantah pernyataan tersebut. Mereka menegaskan bahwa senjata nuklir Pakistan hanya untuk pertahanan diri dan tidak pernah ditujukan untuk agresi. Namun, narasi telah terlanjur menyebar. Dunia kini tahu bahwa kemungkinan terburuk bukan lagi fiksi. Dalam situasi serba tak pasti ini, banyak yang bertanya, apakah kita sedang mendekati Perang Dunia Ketiga dalam format yang sama sekali baru? Apakah senjata nuklir yang selama ini menjadi alat pencegah kini justru mulai dilihat sebagai alat balas dendam? Dan jika satu bom dijatuhkan dimanapun itu, akankah dunia masih bisa mengendalikan bara yang menyebar? Konflik Israel dan Palestina mungkin jadi pemicunya. Tapi yang bisa terjadi selanjutnya bisa jadi jauh lebih luas dan jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. Di tengah ketegangan yang semakin memanas antara Iran dan Israel, sebuah pernyataan menggemparkan datang dari Pakistan. Pemerintah Pakistan secara tegas memperingatkan bahwa mereka siap meluncurkan serangan nuklir terhadap Israel jika negara Zionis itu nekat menggunakan senjata nuklir terhadap Iran. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan oleh Jenderal Mohsen Razai, salah satu petinggi di Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, yang juga duduk sebagai anggota Dewan Keamanan Nasional Iran. Dalam keterangannya, Razai menyebut bahwa Pakistan telah memberikan jaminan langsung kepada Teheran. Pakistan telah meyakinkan kami bahwa jika Israel berani menjatuhkan bom nuklir ke wilayah Iran, maka mereka tak akan tinggal diam. Pakistan akan membalasnya dengan serangan nuklir juga, ujar Razai, seperti dikutip dari laporan NDTV. Pernyataan ini muncul di tengah konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara Iran dan Israel. Serangan roket saling berbalas yang telah menewaskan puluhan orang dari kedua belah pihak. Di antara korban tersebut, beberapa di antaranya merupakan jenderal senior dari IRGC yang tentu memperbesar tensi dan memicu kekhawatiran akan eskalasi lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan antara Pakistan dan Iran memang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Kedua negara telah membangun aliansi strategis yang erat, yang tidak hanya didorong oleh kedekatan geografis, tetapi juga oleh kepentingan bersama menghadapi tekanan dari Barat, terutama dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Israel. Kerjasama ini tidak sekedar simbolis. Dalam pernyataan resmi di hadapan parlemen, Menteri Pertahanan Pakistan,
Khawaja Asif secara terbuka menyatakan dukungan negaranya terhadap Iran. Kami berdiri di pihak Iran dan kami akan mendukung mereka di setiap forum internasional demi melindungi kepentingan Teheran, ungkapnya seperti dilaporkan oleh Anadolu Agency. Meskipun Pakistan menyatakan dukungan strategisnya untuk Iran, pernyataan yang disampaikan Jenderal Mohsen Rezai soal kesiapan Pakistan meluncurkan serangan nuklir ke Israel ternyata dibantah langsung oleh pihak pemerintah Pakistan. Melalui sebuah unggahan di media sosial, Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menepis klaim Rezai. Ia menegaskan bahwa posisi resmi negaranya terkait penggunaan senjata nuklir sepenuhnya mengacu pada aturan dan norma internasional. Dalam pernyataannya, Asif menjelaskan bahwa Pakistan tidak pernah dan tidak akan pernah mengadopsi kebijakan serangan nuklir sebagai respon atau bentuk agresi. Menurutnya, seluruh kekuatan nuklir yang dimiliki Pakistan ditujukan semata-mata untuk keperluan pertahanan nasional, bukan sebagai alat untuk mengancam negara lain. Pakistan secara penuh mematuhi semua perjanjian dan aturan terkait senjata nuklir yang berlaku secara internasional, tulis Asif dalam pernyataan resminya. Kemampuan nuklir kami hanya digunakan demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, serta untuk memastikan kesejahteraan rakyat Pakistan, tambahnya. Kekuatan nuklir Pakistan. Mengacu pada data baru yang dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI dan Federation of American Scientists atau FAS, Pakistan diperkirakan memiliki sekitar 170 ledak nuklir pada awal tahun 2025. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021, di mana persenjataan nuklir Pakistan saat itu diperkirakan berjumlah sekitar 165 hulu ledak. Beberapa laporan bahkan memprediksi bahwa kapasitas produksi Pakistan akan terus berkembang dan bisa menyentuh angka 200 hulu ledak nuklir pada akhir tahun 2025. Pertumbuhan ini sebagian besar ditopang oleh ekspansi fasilitas reaktor plutonium serta program pengayaan uranium yang semakin masif. Jika prediksi tersebut benar, maka Pakistan berpotensi menjadi kekuatan nuklir terbesar kelima di dunia, menyalip sejumlah negara lain dalam hal jumlah dan kesiapan arsenal nuklir. Program nuklir Pakistan sendiri bermula dari respon atas kekhawatiran terhadap kekuatan militer India. Titik baliknya terjadi pada tahun 1974 saat India melaksanakan uji coba nuklir pertamanya yang diberi nama Smiling Buddha. Uji coba ini menjadi semacam sinyal peringatan bagi Pakistan, dan sejak saat itu Islamabad mulai membangun kekuatan nuklir tandingan secara diam-diam. Berbeda dari India yang lebih fokus pada pengembangan plutonium, Pakistan memilih pendekatan melalui pengayaan uranium. Teknologi ini memungkinkan mereka memproduksi uranium tingkat senjata dengan menggunakan centrifugal gas yang lebih mudah disembunyikan dari pengawasan internasional. Seiring waktu, Pakistan pun berhasil membentuk basis kekuatan nuklir yang solid. Selain terus memperkuat jumlah hulu ledaknya, Islamabad juga mengembangkan berbagai sistem peluncuran. Di antaranya rudal balistik jarak menengah seperti Shahid dan Ghaznavi, serta rudal jelajah canggih seperti Babur dan Ra'ad. Tak berhenti di situ, Pakistan kini tengah mengembangkan sistem rudal MIRV atau Multiple Independently Targetable Reentry yang dikenal dengan proyek Ababil. Dengan semua perkembangan ini, Pakistan menegaskan diri sebagai salah satu negara dengan kekuatan nuklir yang tak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun secara resmi mereka tetap menyatakan bahwa kekuatan itu hanya untuk menjaga pertahanan, bukan untuk menyerang.